Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia kali ini kita bisa mengikuti kembali kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sebuah ibadah, yaitu al-isti'anah. Apa ibadah? Al-isti'anah. Silahkan disetorkan hafalannya dari matan al-usul al-thalathah. Ustaz Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa dalilul isti'anah qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadithi wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya, masuk Tasya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadis idza ista'anta fasta'in billah. Barakallahu fiik. Mas Sanjasha. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. Ya, ini adalah sebuah ibadah, namanya apa? Al-isti'anah. Al-isti'anah itu adalah permintaan apa? Permintaan tolong. Permintaan tolong. Nah, biasanya dalam isti'anah itu, walaupun aslinya permintaan tolong itu ibadah hati, apa lisan apa tangan? Oh, bisa hati, bisa Lisan, bisa hati. Aslinya ibadah Hati. aku minta tolong dong. lisan. Nah, ya Allah tolonglah aku. Apa ini? Bisa. Ibadah lisan. Walaupun aslinya ibadah lisan, tapi dalam isti'anah itu ada ibadah hati. Ada ibadah hati. Apa itu? Kata para ulama kita, ada ibadah hati namanya as-thiqatu billah. Keyakinan kita, kepercayaan kita kepada siapa? Allah. Terus apalagi wal-i'timadu alaih. Ya, ketergantungan kita kepada Allah. Ma'akamalidhulli lahu. Dan juga kesempurnaan ketundukan kita kepada Allah. Jadi ketika kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin nggak kalau Allah mampu untuk menolong kita? Mampu sangat. Itulah yang namanya as-thiqatu billah. Percaya 100% bahwa apapun yang kita minta kepada Allah, hajat apapun yang kita ajukan kepada Allah, Allah pasti bisa membantu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sekali kepada kita. Manakala kita meminta sesuatu, Allah sudah berjanji bakalan mengabulkannya. Ya. Sehingga ketika kita berdoa, kita betul-betul merendah, memohon, menghibah. Banyak orang ketika berdoa kepada Allah itu kayak, ya Allah aku minta, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Itu kayak apa ya? Kayak nggak butuh, nggak boleh kayak gitu. Ya. Makanya ayatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu. Karena memang tidak ada alternatif lain. Ya, nggak ada pilihan lain kecuali kita hanya berdoa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Nggak ada pilihan yang lainnya. Selain Allah nggak bisa. Ya, selain Allah nggak bisa bantu. Makanya kita berdoanya, meminta tolongnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan di sini digandengkan antara dua hal ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami meminta beribadah. Terus apa? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta tolong. Kenapa digandengkan ibadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah? Karena kita nggak mungkin bisa beribadah kalau
tidak ditolong sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nggak ditolong sama Allah, nggak mungkin kita bisa berangkat ke masjid. Kalau kita nggak dibantu sama Allah, nggak mungkin kita mau hadir pengajian seperti ini. Kalau kita nggak dibantu sama Allah, nggak mungkin lisan kita ini bisa digerakkan untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nggak mungkin. Ya. Makanya ketika kita mendengarkan panggilan muadzin hayya 'alas shalah, apa jawabnya? Bukan hayya 'alas shalah. Enggak kayak sebelumnya kan? Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwwata illa billah, Mas Anjas? La haula wala quwwata illa billah. Mas Usama? Aku menjawab panggilan kekuatan Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. dan tidak ada daya Tidak ada daya. kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Itulah bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Muadzin memanggil kita supaya sholat. Kita nggak bisa sholat kalau tidak Tidak ada daya. tidak ada daya dan kekuatan dari Allah. Ya. Ini muadzin. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in digabungkan antara beribadah dengan mohon tolong untuk menjelaskan kepada kita bahwa nggak mungkin kita beribadah kalau nggak ada bantuan dan pertolongan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW adalah sabda beliau, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu dari Allah. Terus kalau minta tolong sama teman gimana? Boleh. Hah? Kalau yang Kalau ia mampu. Artinya mampu. Kalau dia mampu, boleh. Kalau dia hidup. Contohnya apa? Minta ambil Ambilin nawakan. Ambil minum. lagi apa? Kalau bisa ngambil sendiri. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa ngambil sendiri, minta tolong sama orang lain boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Contohnya Contoh misalnya, nih ya, Jas ambilin itu Jas. Abi bisa nggak ngambil? Bisa. Bisa. Boleh. Boleh. Yakin? Yakin. Pernah dengar kisah nggak para sahabat Nabi SAW ketika mereka berbaiat kepada Nabi SAW? Apa itu baiat? bersumpah. Janji setia bahwa mereka tidak akan minta kecuali kepada Allah. Setelah mereka berbaiat seperti itu, salah satu dari mereka naik onta. Naik onta. Biasanya onta itu biar jalannya cepat diapain? Cambuk. Berarti dia bawa cambuk. Ketika di tengah jalan nggak sengaja cambuknya jatuh. Onta tinggi apa rendah? Tinggi. Bisa nggak kita dari atas onta ngambil kayak gini? Enggak. Kalau mau ngambil diapain dulu? Suruh duduk kanan. Ontanya suruh duduk, baru apa? Dia turun ngambil. Repot nggak? Repot. Paling enak apa? Ada orang lewat, tolong dong ambilin. Iya nggak? Iya. Apa yang dilakukan sahabat itu? Turun. Bukan apa? Minta tolong. Bukan nyuruh orang. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi yang lebih afdol melakukan sendiri. Sunnahnya melakukan sendiri. Ya. Agar kita terbiasa untuk tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Ya. Sehingga nggak baik kalau kalian bolak-balik, Bilal ambil ini, Bilal ambil itu. Ya, apalagi kalau tujuannya hanya sekedar untuk mainan. Ya. Latihan kita mandiri. Kecuali kalau memang kita memang butuh pertolongan. Ya.
Atau misalnya kita ada misi untuk mendidik misalnya. Anjas, tolong cuci piring. Itu maksudnya adalah membiasakan untuk cuci piring. Ya. Suka tolong angkat jemuran. Ya. Itu bukan berarti tergantung kepada orang, bukan, tapi membiasakan sebuah karakter. Itu lain masalah. Ya. Jadi minta tolong kepada selain Allah itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Hah? Minta tolong kepada selain Allah boleh? Enggak. Boleh. Boleh. Tergantung. Tergantung. Dia mampu atau tidak. Ya. Ada minta tolong kepada selain Allah yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh jelas sesuatu yang tidak mampu. Ya. Contohnya adalah minta surga kepada selain Allah, yang tidak mungkin. Ya. Contoh yang lain adalah minta kesembuhan kepada selain Allah, nggak boleh. Minta tolong disembuhkan, nggak boleh. Ya, karena yang menyembuhkan hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ibadah namanya isti'anah. Nanti habis ini kita besok akan membahas tentang isti'adzah. Dibaca Mas Abdurrahman. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Mas Ukasyah. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Mas Anjasya. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Ya, Mas Ukasyah, Mas Usama. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.